Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Selama ini kamu pasti mengenal ikan sebagai ikan yang tinggalnya ya di air. Haram hukumnya buat ikan bisa melompat keluar air dan beraktivitas di darat. Gak jarang jika ada ikan yang iseng nyoba buat keluar dari kodratnya dengan melompat ke darat, hasilnya malah mati kering plus dirubung sama semut. Ikannya mati, yang punya langsung lemes karena duitnya melayang. Walau bumi ini mayoritasnya ditutupin sama air laut, namun 51% ikan adanya di sungai dan di danau. Sisanya baru di laut lepas. Dari sekitar 18.000 spesies ikan yang saat ini teridentifikasi, ternyata ada beberapa yang sanggup keluar dari kodrat dan menjadi sakti. Problematika ikan yang mati karena terjebak di daratan ternyata bisa teratasi oleh beberapa jenis ikan ini. Soalnya mereka punya skill tambahan yang gak dimiliki oleh ikan lain. Ikan-ikan ini bisa beraktivitas di darat loh. Ada yang bisa selama beberapa menit dan ada juga yang bisa sampai bertahun-tahun lamanya. Jawaban bertahun-tahun barusan bukanlah sebuah gurauan, karena nyatanya emang ada ikan yang sesakti itu. Kemampuan ajaib ini mereka gunakan untuk bertahan hidup. Semenakjubkan itu memang upaya seekor makhluk hidup agar tetap bisa bernafas dan mempertahankan hidupnya di dunia yang semakin kejam ini. Asik. Ikan apa aja ya yang bisa sesakti itu? Mari simak videonya sampai habis. Yang pertama, lungfish. Sebenarnya jenis ikan ini adalah salah satu ikan purba yang sejak jutaan lalu nggak mengalami perubahan evolusi yang berarti. Walau stagnan dan gitu-gitu aja, namun justru keminiman perubahan ini yang membuat mereka mempunyai sebuah kemampuan epik yang bisa menyelamatkan hidupnya ketika musim berganti. Lungfish bisa ditemuin di 3 benua, yaitu Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Iklim di Afrika dan Amerika Selatan bisa dibilang sangat keras, bos. Nggak kayak di sini, di mana mayoritas manusia bisa hidup normal walau setiap tahunnya dilanda kemarau dan musim hujan yang ekstrim. Di sana, para binatang, khususnya ikan, harus menghadapi sebuah genosida besar-besaran ketika musim udah memasuki musim kemarau. Lahan-lahan basah yang selama berbulan-bulan membasahi hutan, pinggiran sungai, dan rawa-rawa perlahan menciut. Airnya semakin sedikit dan akhirnya benar-benar ngering. Gak ada lagi satu tetes pun air yang tersisa nih. Karena tanah menjadi kering, kemana ya larinya ikan-ikan? Ketika genangan di dalam hutan mengering, ikan udah buru-buru balik ke sungai selama musim kemarau. Baru pas musim hujan, mereka balik lagi ke sana. Tapi nggak semua ikan bisa begitu. Banyak juga yang terjebak dan akhirnya mati karena airnya menjadi kering. Di tengah kondisi dan kenyataan yang sangat kejam tersebut menjadi hal yang lumrah di alam, lungfish mempunyai sebuah cara yang bisa menyelamatkan mereka dari sebuah genosida tahunan tersebut. Untuk menyelamatkan diri selama musim kemarau berlangsung, seekor lungfish bakal menggali ke dalam tanah mencari sebuah spot yang mau dia pakai sebagai tempat untuk berhibernasi. Nantinya dia bakalan ngeluarin sebuah busa dari dalam tubuhnya yang berfungsi untuk menjadi sebuah kepompong yang membuat mereka bisa tetap hidup selama waktu yang lama. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun tanpa setetes pun air. Mereka akan menanti datangnya musim hujan. Pas musim hujan datang, barulah ikan ini naik kembali ke permukaan tanah yang sekarang udah kembali dialiri oleh air. Yang kedua, mudskipper. Berbeda dengan ikan biasa yang nggak bisa hidup tanpa air dan merasa bahagia pas hutan hujan kembali dialiri oleh air, ikan mudskipper mungkin salah satu yang punya sifat berbeda. Bentuk ikan ini mirip kayak karakter di film fiksi, mungkin juga dengan kelakuannya. Kalau ikan pada umumnya berenang di dalam air, mudskipper atau ikan glodok malah lebih suka keluar dan hinggap di akar-akar bakau yang letaknya berada di luar air. Mereka termasuk ke dalam kategori ikan amfibi karena kemampuan menakjubkannya yang bisa hidup di dua alam. Dari segi bentuk tubuh, ikan ini emang sekilas nggak kelihatan seperti ikan. Mereka malah lebih mirip seperti kadal dengan wajah yang mirip katak. Ada sekitar 23-30 jenis mudskipper yang tersebar dari wilayah Indo-Pasifik sampai ke Afrika. Warna mereka juga bermacam-macam, ada yang cuma polosan, ada juga yang bisa mengeluarkan warna-warna menarik yang umumnya mereka perlihatan pas musim kawin buat menarik pasangan. Uniknya ikan ini memakai sirip pektoral mereka buat menjadi kaki. Ikan ini juga dilaporkan bisa melompat hingga jarak 2 meter loh. Sirip inilah yang mereka pakai untuk bergerak dan hinggap di daratan sebelum akhirnya melompat lagi ke dalam air. Seekor ikan mudskipper bisa bertahan hingga 3 hari di luar air. Mereka menggunakan kulit dan sebuah garis yang berada di dalam mulutnya sebagai alat pernafasan ketika berada di daratan. Makanya kamu sering lihat mudskipper mangap-mangap nih pas lagi berada di luar air buat bernafas. Karena itulah mereka butuh sebuah ekosistem yang masih basah untuk bertahan hidup. Makanya ikan ini sering banget ditemuin di area bakau, muara, dan wilayah tepi laut yang berlumpur dan becek.
Walau bertampang rada blow on, tapi meskipun merupakan spesies ikan predator yang cukup tangguh, mereka biasa menyikat hewan-hewan air kecil seperti udang untuk disantap. Mudskipper juga sering dijadikan ikan hias, walau menata akuariumnya bukanlah sesuatu yang mudah karena mereka suka ekosistem yang becek dan berlumpur. Sama kayak lungfish, ikan ini juga diyakini merupakan salah satu spesies ikan yang udah hidup sejak ratusan juta tahun yang lalu. Yang ketiga, Shennidae. Sepanjang tahun 2000-an lalu, Amerika Selatan diberitakan tengah dihantui dan diteror oleh keberadaan jenis ikan monster bergigi tajam, berukuran besar, dan lebih ngerinya lagi bisa berjalan dan bertahan hidup di darat nih. Saking takutnya warga di sana, banyak pemerintah negara bagian yang langsung gercep buat membasmi ikan galak yang katanya media bisa menyerang manusia tersebut. Di Indonesia, keberadaan ikan ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Malahan, banyak masyarakat lokal yang kini bergantung pada eksistensinya, soalnya ikan ini sangat populer sebagai ikan hias dan ikan konsumsi. Gak cuma Amerika Serikat doang nih, seluruh dunia yang bukan tempat asal ikan gabus selalu takut dengan keberadaan ikan ini. Spesies yang paling bikin ribet adalah Channa argus dan Channa marulius yang berasal dari Asia Timur dan Asia Selatan juga Asia Tenggara. Keduanya ini masuk ke Amerika Serikat sebagai ikan peliharaan, ada juga yang masuk sebagai ikan konsumsi. Namun entah mengapa, akhirnya mereka bisa lepas ke sungai dan sanggup berkembang biak tanpa ada halangan. Di India, pernah ditemukan seekor ikan Channa yang sanggup bertahan hidup selama 4 hari di luar air. Hal ini mereka sanggup lakukan karena alat pernafasan unik yang mereka miliki. Gak kayak ikan lain, Channa punya alat pernafasan berbentuk labirin yang sanggup membuat mereka bisa wallace ae berada di luar air. Di habitat asalnya, seekor Channa bisa berjalan lebih dari 400 meter untuk mencari sumber air baru setelah tempat tinggalnya kehabisan air karena musim kemarau yang menerjang. Selain masuk ke dalam lumpur, ada ikan yang berjalan jauh demi mendapatkan lahan air yang baru. Kemampuan inilah yang membuat Channa selalu jadi ikan penjahat di hampir seluruh dunia. Lebih lagi, seekor Channa bisa bertelur hingga 15.000 butir pada sekali pemijahan. Jika nggak ada yang ngontrol, populasi ikan ini bisa meledak dan akhirnya mendominasi sebuah ekosistem. Dengan segala kelebihannya, Channa memang salah satu ikan predator yang paling ditakuti walau ukurannya tidak terlalu besar. Yang keempat, epaulet shark. Citra ikan hiu semakin tercoreng sejak tahun 1975 saat film berjudul Jaws rilis. Ikan hiu selama ini memang dikenal sebagai predator ulung yang hidup di lautan. Dengan rilisnya film tersebut, ketakutan masyarakat terhadap ikan ini semakin besar karena penggambaran ikan hiu di film itu yang terkesan sangat ganas dan penuh insting pembunuh. Di dunia nyata, hiu emang tetap ganas, tetap memiliki gigi-gigi tajam yang siap mengoyak mangsanya. Untungnya, semua itu nggak perlu manusia takutin selama kamu nggak berada di dalam air, karena ikan hiu cuma hidup di dalam laut. Ya, selama ini belum ada ikan hiu yang ditemukan bisa bergerak dan berjalan di darat sih. Tapi emang bener, kalau misalkan ada yang beneran jalan di darat, tamat sudah nasib manusia. Sepertinya nasib manusia emang bisa terancam soalnya emang beneran ada seekor hiu yang bisa berjalan di daratan. Hiu tersebut adalah Hemicillium ocellatum atau epaulet shark. Tapi tenang aja guys, hiu ini bukanlah seperti hiu putih yang haus darah dan bisa menyantap manusia. Hiu ini merupakan jenis hiu yang sering berada di kolam sentuh. Mereka merupakan spesies yang cukup cinta damai. Karena hidupnya di area karang, ikan ini bergerak dengan cara yang unik. Area karang kan bagaikan sebuah kotak kecil dengan tingkat kebaratan yang tinggi. Dengan ukuran 1 meteran, mungkin ikan ini bakal kesulitan jika berenang, makanya dia memilih bergerak dengan cara berjalan. Biasa ditemukan di pesisir pantai, hiu ini jadi mempunyai cara yang unik untuk bertahan hidup. Dia bisa bergerak keluar air yang cetek, lalu berjalan sampai menemukan lahan basah lainnya. Dengan mengatur nafas dan detak jantungnya ke skala yang lebih rendah, mereka akhirnya bisa bernafas dengan lebih lama di luar air. Gak cuma itu, ikan ini juga bisa menggunakan sirip yang selama ini dipakai ikan lain untuk mendayung untuk menjadi sebuah kaki yang mereka pakai buat bergerak. Terus bergerak hingga akhirnya menemukan lahan air lainnya yang lebih dalam. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh si epaulet shark, hiu putih yang besar. Bahkan megalodon pun gak bisa melakukan skill kayak apa yang dilakuin sama jenis hiu yang kalau di Indonesia akrab disapa sebagai hiu karpet ini. Walau hiu putih nggak punya banyak gigi besar, dia nggak bisa bertahan hidup di luar laut seperti hiu karpet. Yang kelima, mangrove rivulus. Banyak penjelajah yang melewati hutan hujan di Amerika Selatan pada dekat musim kemarau selalu kaget ngelihat ada seekor ikan yang mereka temuin bukan berada di dalam air, tapi malah di luar alias di daratan.
Ikan bernama mangrove rivulus ini punya sebuah kemampuan yang gak lazim yang membuat mereka menjadi salah satu spesies paling unik dalam bertahan hidup di benua Amerika. Sebenarnya mangrove rivulus merupakan ikan kili, bentuknya juga agak mirip sama ikan sere. Kamu pasti sering lihat ikan sere yang melompat-lompat dan menggelepar pas berada di luar air. Nah, hal itu juga yang dilakuin sama si mangrove rivulus ini. Namun mereka bisa melakukannya dalam waktu yang lama. Seekor mangrove rivulus bisa bertahan hidup hingga 66 hari tanpa air. Biasanya mereka bakal bersembunyi di balik daun kering atau kayu-kayu yang letaknya di dekat sungai. Memang tempat mereka ditemukan bukanlah sebuah daratan kering, melainkan dataran yang becek. Mereka biasanya menempati lubang-lubang yang digali oleh binatang macam kepiting serta serangga sebagai rumahnya. Ikan ajaib ini menggunakan kulitnya sebagai alat pernafasan jika sedang berada di luar air. Mereka bakal melompat tinggi, bukan berjalan kayak ikan hiu karpet atau mud skipper. Selain itu, jauhnya lompatan ikan ini katanya dipengaruhi oleh umur si ikan, guys. Jadi, makin tua, makin tinggi nih lompatan mereka. Gak cuma ikan yang ajeng bisa hidup di darat, telur mereka juga bisa bertahan di darat ketika hujan mengering. Telurnya bakal tetap berproses sampai nanti hujan kembali mengaliri daratan dan menjadikan hutan menjadi tergenang lagi. Kesimpulan, itulah beberapa ikan yang bisa dengan mudah beradaptasi untuk melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh ikan lainnya, yaitu untuk bertahan hidup di daratan. Tanpa air, mereka terbukti bisa tetap hidup dan mencari berbagai cara agar bisa tetap bernafas. Bertahan hidup menjadi sebuah kewajiban bagi semua makhluk hidup. Kelima ikan ini terbukti mereka adalah makhluk hidup yang tangguh.